Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Islah dengan NIM 2010912220003. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, serta program studi kesehatan masyarakat. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai 8 kompetensi dasar sarjana kesehatan masyarakat serta konsep miracle. Selamat menyaksikan. Visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visi yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lahan basah. Misi yang pertama yaitu menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, yaitu tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan pengajaran di Universitas Lambung Mangkurat. Yang kedua, meningkatkan relevansi program pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan Universitas Lambung Mangkurat. Yang keempat, meningkatkan akreditasi prodi dan institusi. Yang kelima, mendorong pengembangan pusat unggulan Universitas Lambung Mangkurat yang lebih maju. Yang keenam, meningkatkan presentasi jumlah mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang belajar di Universitas Lambung Mangkurat sebagai bentuk tanggung jawab UNLAM terhadap masyarakat dan untuk memutus rantai kemiskinan. Yang ketujuh, memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Yang kedelapan, meningkatkan angka partisipasi pasar pendidikan tinggi. Yang kesembilan, meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengajaran. Dan yang kesepuluh, meningkatkan kualitas penelitian serta banyak tujuan-tujuan lain. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran. Visi yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat,
terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Dan yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Visi, misi, dan tujuan program studi kesehatan masyarakat. Visi, program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi yang pertama yaitu menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggulan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoritik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Dan yang keempat, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. 8 kompetensi utama ahli kesehatan masyarakat. Kompetensi yang pertama yaitu mampu melakukan kajian dan analisis situasi, yaitu mampu mendefinisikan masalah secara tepat, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mampu mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, mampu membuat inferensi yang relevan dari data kuantitatif dan kualitatif, mampu mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi yang terkait dengan resiko dan keuntungan, dan mampu menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. Kompetensi yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, yaitu mampu mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, mampu menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat,
mampu membahasakan implikasi kesehatan, fiskal, administrasi, legal, sosial, dan politik, mampu menyatakan feasibility dan outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan, mampu menggunakan teknik terbaru dalam analisis, penentuan, dan perencanaan kesehatan, mampu memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, mampu mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan, dan mampu mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Kompetensi yang ketiga, berkomunikasi secara efektif, yaitu melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, mampu meminta input dari individu dan organisasi, mampu mengadvokasikan program dan sumber daya kesehatan, mampu memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk menyatakan isu spesifik, mampu menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi, mampu memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai, mampu mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. Kompetensi yang keempat, memahami budaya setempat, yaitu mampu menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya, mampu mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah yang terkait dengan perbedaan budaya, mampu memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya atau sikap, dan memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam atau sikap. Selanjutnya, kompetensi kelima, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, yaitu mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang lain dari berbagai latar belakang, mampu mengidentifikasikan peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, mampu menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mampu mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, mampu mendeskripsikan peran swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, dan mampu mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Kompetensi keenam, penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, yaitu mampu mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat esensial dan fungsi-fungsi dasar, mampu mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, memahami pengembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan, mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat, mampu menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mampu menerapkan ilmu kesehatan masyarakat termasuk ilmu-ilmu sosial dan perilaku, penyakit kronik, infeksi, dan kecelakaan, mampu mengidentifikasi keterbatasan riset dan pentingnya observasi dan kesaling hubungan atau interrelationship, dan mampu mengembangkan komitmen sepanjang masa untuk belajar dan mengembangkan pemikiran kritis yang kuat. Kompetensi yang ketujuh, merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, yaitu mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, mampu menerapkan proses penganggaran atau budgeting, mampu mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, mampu memantau kinerja program,
mampu mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari sumber eksternal, mampu menerapkan keterampilan dasar hubungan antar manusia dalam manajemen organisasi, motivasi staf dan penyelesaian konflik, dan mampu melakukan negosiasi dan mengembangkan kontak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Yang terakhir, kompetensi ke-8, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, yaitu menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat, mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat atau menyusun rencana strategi, dan memfasilitasi kerjasama kelompok internal dan eksternal untuk menjamin partisipasi dari pemangku kepentingan kunci. Berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi, mampu menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, dan yang terakhir, mampu mengaplikasikan teori dari struktur organisasi terhadap praktek profesional. Selanjutnya yaitu konsep miracle. Miracle merupakan karakter tenaga kesehatan masyarakat profesional yang terdiri dari M yaitu manager, I yaitu inovator, R yaitu role model atau researcher, A yaitu apprenticer, C yaitu komunitarian, L yaitu leader, dan E yaitu edukator. Manager yaitu manajemen adalah suatu kegiatan mengatur guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan, meliputi 6M yaitu man, money, materials, machine, method, dan markets. Dengan kata lain, manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Inovator. Inovator yang dimaksud yaitu dalam ilmu kesehatan masyarakat dipelajari bagaimana menentukan strategi pemecahan masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, role model atau researcher. Research atau penelitian, karena dalam kesehatan masyarakat, penelitian merupakan salah satu komponen yang integral. Jika ada kewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat, maka tentu ada kewajiban untuk mempelajari bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut, dan untuk itulah dilakukan penelitian. Dalam penelitian tersebut dilakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab penyakit, faktor penyebab penyakit, dan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan untuk melindungi atau menjaga kesehatan masyarakat. Selanjutnya, advokator. Mampu berpikir kritis dalam membahas suatu permasalahan dan menyusun perubahan dalam mengatasi permasalahan dan memberikan rekomendasi kebijakan kesehatan di level kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Selanjutnya yaitu komunitarian atau komunikator. Yang pertama, mampu mengambil keputusan terkait dengan upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi dengan pendekatan ilmu kesehatan masyarakat yang komprehensif. Yang kedua, mampu menjadi pemberi arahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam penyelesaian masalah kesehatan. Dan yang ketiga, mampu memahami budaya setempat. Selanjutnya adalah leader. Berbeda halnya dengan manajer yang mampu mengatur 6M untuk mencapai tujuan bersama, leader atau pemimpin adalah seseorang yang mampu untuk mempengaruhi tiap individu dari suatu kelompok atau organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu edukator. Sebagai pendidik, maksudnya dalam ilmu kesehatan masyarakat terdapat tanggung jawab melakukan usaha sadar dan sistematis untuk mempengaruhi masyarakat agar mampu mendukung dan melakukan semua hal yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan.
Dalam hal ini, orang yang berkutat dalam ilmu kesehatan masyarakat sebagai pendidik dalam bidang kesehatan dan masyarakat sebagai kelompok yang mendapatkan pendidikan tentang kesehatan. Pendidikan ini kembali berhubungan dengan promosi kesehatan yang bertujuan untuk mengubah paradigma dan perilaku negatif masyarakat agar mampu berperilaku yang menguntungkan kesehatan. Sekian penjelasan dari saya. Salah dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.